Selamat sore Bu. Wow, luar biasa. Kita akan memulai ibadah PA ini dengan ibu-ibu yang ada di rumah ataupun di mana saja, mungkin masih ada di kantor. Kita akan mulai dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyikan para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakanlah agungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, sore hari ini kami bersama dengan ibu-ibu dari tempat rumah kami masing-masing. Kami meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapilah dengan Roh Kudus-Mu Bapak Antoni Haris Silitonga yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan kami juga Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Kami mendengarkan dan mengerti. Terlebih-lebih Bapa, kami dapat melakukan apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa, doa ini hanya kami panjatkan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, diambil dari 2 Timotius 4, ayat 1 sampai 5. Tema kita, pelayanan yang berintegritas. Kami persilakan dengan hormat Bapak Haris untuk menyampaikan firman kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak. Selamat sore buat ibu-ibu sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun Anda berada. Kita akan memulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai kelima. Saya akan bacakan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Selamat sore, sekali lagi saya ucapkan buat kita semua, khususnya ibu-ibu yang tergabung di dalam Komisi Wanita GKI Sumut Medan, ataupun kepada semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Sungguh sukacita dapat hadir di tengah-tengah ibu-ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih. Kami percaya bukan secara kebetulan Anda mengikuti program ini, tapi ada rencana Tuhan buat Anda dan keluarga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita sore ini adalah pelayanan yang berintegritas. Seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa Rasul Paulus mengingatkan khususnya pada ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ibu-ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalimat kuncinya adalah kuasailah dirimu dalam segala hal. Tuhan mengingatkan kita untuk dapat mengendalikan diri, hidup yang tanpa kompromi, hidup yang mempunyai karakter, hidup yang taat dan setia, baik itu dalam suka maupun duka. Tetap percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, menggantungkan hidup kita dalam perlindungan Tuhan, inilah yang disebut berintegritas. Jemaat Tuhan yang terkasih, situasi pandemi COVID-19 sekarang ini benar-benar sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Sepertinya saat ini yang berkuasa di dalam hidup kita adalah ketidakpastian, ketakutan, bahkan kesedihan. Begitu banyak kita lihat saudara-saudara kita di sekeliling kita yang kehilangan sanak saudara, baik itu di jemaat kita juga baru-baru ini. Tapi melalui firman Tuhan yang kita dengar tadi, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap percaya dengan janjinya. Sesulit apapun situasi sekarang ini, kita harus hidup di dalam kebenaran. Selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Hidup yang sepenuhnya berdasarkan firman Tuhan. Ibu-ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan memilih untuk hidup yang berintegritas, maka bukan hanya hidup kita yang diberkati, tetapi hidup anak dan cucu kita juga diberkati. Keputusan yang kita buat hari ini akan mempengaruhi kehidupan anak dan cucu kita di kemudian hari. Kita bisa membuatnya mudah bagi mereka, ataupun menjadikannya sulit. Fakta kehidupan adalah bahwa kita akan mempengaruhi kehidupan orang lain, baik ataupun buruk. Hidup kita bisa menjadi batu lompatan bagi mereka, memperoleh hidup yang unggul, ataupun mereka bergumul dengan hidup yang biasa-biasa saja, atau bahkan lebih buruk lagi. Ketika kita selalu hidup taat dan setia, hidup yang berintegritas, maka kita bukan hanya menolong diri kita sendiri, tapi kita mengumpulkan kasih setia. Ketika kita melakukan pelayanan, menolong sesama, mengampuni sesama, menolak godaan, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang mengumpulkan kasih setia. Tetapi jika kita berperilaku sebaliknya, dengan hidup semau kita, tidak menghormati Tuhan, Alkitab mencatat di Keluaran 20 ayat yang kelima, bahwa Tuhan akan membalaskan semuanya itu kepada keturunan kita. Wah, ini sungguh teguran yang luar biasa, ya. Ibu-ibu sekalian, mari kita lihat kehidupan Raja Daud. Dia bukan raja yang sempurna, pernah juga melakukan kejahatan, tetapi ia berusaha untuk hidup dengan menghormati Tuhan, hidup yang berintegritas. Di dalam Mazmur 89 dengan jelas mengungkapkan bagaimana Tuhan mengikat perjanjian kasih setia dengan Daud dan keturunannya. Tuhan berkata kepada Daud, "Karena engkau sudah menghormati aku dengan selalu hidup taat dan setia, maka aku akan mengikat perjanjian kasih setia denganmu. Aku akan memberikan kemurahan kepada keturunanmu. Walaupun mereka tidak mengasihiku, aku akan menunjukkan kasih setiaku karena engkau." Itu jelas kita baca di Mazmur 89.
Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa jika kita hidup berintegritas, menghormati Tuhan, maka Dia akan memelihara anak-anak kita. Wah, itu luar biasa ya ibu-ibu sekalian ya. Itu merupakan janji setia Tuhan kepada kita. Daud mewariskan kekayaan yang luar biasa kepada Salomo anaknya. Ibu-ibu sekalian memang tidak salah mewariskan harta kepada anak kita. Tetapi selain itu Daud mewariskan sesuatu yang melebihi harta kepada Salomo. Yaitu apa? Perjanjian kasih setia. Ibu-ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita juga bisa melakukan yang sama seperti Daud. Kita bisa mewariskan perjanjian kasih setia kepada anak-anak kita. Marilah kita mulai memahami bahwa kehidupan kita akan mempengaruhi kehidupan anak-anak kita kelak. Kadang-kadang kita sering menghadapi masalah dalam iman ya. Berkata, aku nggak mungkin memaafkan dia. Aku sudah bantu dia, tapi dia malah nipu aku, membohongi aku. Bahkan di belakangku menjelek-jelekkan aku. Ini sering terjadi pada ibu-ibu nih ya. Tapi kita harus melawan godaan ini. Walaupun sulit, tapi kita harus bisa memaafkan. Ingatlah, ini kita lakukan untuk perjanjian kasih setia untuk anak dan cucu kita. Mari kita mulai mengerti bahwa kita datang ke gereja, melakukan pelayanan ibadah, pelayanan diakonia, semua itu bukan hanya semata-mata bagi hidup kita, tapi untuk anak cucu kita. Hari ini kita pastikan untuk keluar dari area-area yang bisa membuat kita berkompromi terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita harus lakukan perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah hidup taat, melakukan pelayanan, selalu hadir di acara gereja, tapi kadang-kadang kita melihat kok hidup kita sepertinya biasa-biasa saja ya. Kita sering merasa itu ya Bu ya. Bahkan kadang-kadang selalu dalam kesulitan. Tapi ibu-ibu sekalian tetaplah bertahan. Ingatlah bahwa kita sedang melakukan perjanjian kasih setia untuk keturunan kita. Jika kita hidup berintegritas, maka kita sudah memiliki kemurahan dan kasih setia dari Tuhan. Ini merupakan harta yang melebihi apapun juga. Harta ini akan berdampak juga bagi anak cucu kita. Ibu-ibu sekalian, saya mempunyai kehidupan yang sangat buruk dulu sebelum saya bertobat. Sekarang saya sadar bahwa saya tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Walaupun saya tidak pernah mengasihi Tuhan, semuanya saya peroleh karena apa? Karena perbuatan orang tua saya. Mertua saya, mereka sudah melakukan perjanjian kasih setia dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Kita semua juga sama, memiliki orang-orang di sekitar kita yang melakukan perjanjian kasih setia dengan Tuhan. Mereka sudah membayar harga dengan mengumpulkan kasih setia di masa hidupnya untuk anak cucunya. Saya juga melihat semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik majelis maupun yang ada di dalam komisi-komisi, semua juga mempunyai orang tua yang dulunya aktif di gereja. Jadi semuanya itu berawal dari orang tuanya juga. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius, Paulus berkata, tadi mungkin udah kita dengar, iman yang aku lihat ada di dalam dirimu Timotius, itu terlebih dahulu ada di dalam diri nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan sekarang aku lihat itu ada dalam dirimu. Semuanya itu bermula dari nenekmu yang berdoa. Dia hidup dengan mengasihi Tuhan. Dia menabung kasih setia, diturunkan kepada ibumu, dan sekarang ada di dalam dirimu. Jelas sama seperti majelis ataupun semua orang yang aktif di sini. Ya, kalau kita perhatikan ibu-ibu, semuanya saya perhatikan ternyata memang orang tuanya juga dulu aktif di gereja. Kemudian diturunkan kepada anaknya. Kehidupan orang tua saya dulu sangat sulit karena memang sepengetahuan saya, kakek saya juga hidupnya nggak menghormati Tuhan, ya. Tapi bapak saya berani memutuskan semua itu dengan hidup mengasihi Tuhan. Semuanya itu memberikan kemudahan bagi kami sekarang, anak cucunya. Membuat perjanjian kasih setia dengan hidup berintegritas akan membuat perubahan. Kita lihat Raja Saul, dia mempunyai segalanya dan kesempatan untuk melakukan apa yang benar.
tapi justru sebaliknya, dia melakukan perbuatan melawan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan harus mengambil tahta pemerintahannya. Anaknya Yonatan berani melawan perbuatan buruk ayahnya. Kita tahu, pasti ini sangat sulit, sama seperti kita. Ketika kita berada di dalam komunitas, keluarga atau lingkungan yang hidup di dalam ketidakbenaran, mungkin ketika kita ingin keluar dari area tersebut, pasti banyak tekanan, banyak kesulitan. Tapi sama seperti Yonatan, bertekad dan memilih untuk hidup benar, terlepas dari perbuatan ayahnya. Kita juga harus mampu seperti Yonatan jika di lingkungan kita terjadi seperti itu. Dengan kemauan dan tekad yang kuat, kita harus berani melawan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam komunitas ataupun lingkungan kita. Ibu-ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya juga melakukan pertobatan supaya saya bisa menjadi contoh untuk pertumbuhan iman bagi anak-anak saya. Sehingga anak cucu saya beroleh kasih setia dan kemurahan Tuhan nanti ketika mereka mengalami pertumbuhan dan membentuk keluarga sama seperti saya sekarang. Hal inilah yang dilakukan Yonatan, seperti yang tertulis di Alkitab. Saul dan Yonatan akhirnya tewas dalam peperangan. Beberapa tahun kemudian Daud teringat akan sahabatnya Yonatan. Daud ingin melakukan yang baik untuk keluarga Yonatan. Dia sahabatku, dia mengasihiku. Saya percaya bahwa Daud melakukan ini karena Yonatan sudah berbuat baik dan melakukan perjanjian kasih setia. Ketika kita membuat perjanjian kasih setia dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat orang-orang berbuat baik kepada keturunan kita. Daud berkata kepada orang-orangnya, apakah ada anggota keluarga Yonatan yang bisa aku berkati? Orang-orangnya menjawab, ya, Yonatan mempunyai seorang anak laki-laki. Dia lumpuh dan tidak bisa berjalan, tapi dia masih hidup. Kalau kita baca di Alkitab, memang Yonatan ternyata mempunyai keturunan. Anaknya lumpuh, tidak bisa berjalan dan hidup di dalam kemiskinan. Kemudian Daud memerintahkan pasukannya untuk mencari anak tersebut dan membawanya hidup dan tinggal di dalam istana bersama dia. Saya percaya ketika anak Yonatan sampai di istana, dia pasti berkata, Raja Daud, hal apa yang membuat engkau melakukan seperti anakmu sendiri terhadap aku? Aku tidak berbuat apa-apa terhadap engkau. Tapi Daud pasti menjawab, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk semua ini. Aku melakukan ini semua karena ayahmu Yonatan. Yonatan sudah berbuat baik kepadaku, walaupun kakekmu ingin membunuhku, tapi dia melindungi aku. Itulah yang terjadi di kehidupan kita juga. Ketika kita berbuat baik, selalu hidup benar, maka keturunan kita juga akan dilakukan yang baik oleh siapapun juga. Ibu-ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita hidup berintegritas, tanpa kompromi, selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka kita sudah melakukan perubahan. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan karena orang-orang di sekeliling kita menarik kita untuk coba-coba berkompromi. Tapi kalau kita bertekad kuat dan tetap hidup berintegritas, pastilah akan diberkati Tuhan. Walaupun kita tidak merasakan ada kemudahan di dalam hidup kita, tapi semuanya itu akan berarti bagi anak cucu kita. Lihatlah anak Yonatan dengan kondisi tubuhnya yang cacat, hidup di dalam kemiskinan. Kita sebagai manusia memastikan bahwa hampir tidak ada masa depan baginya. Tapi tidak untuk Tuhan. Tuhan memakai Daud untuk memberkati anak Yonatan karena Yonatan sudah melakukan perjanjian kasih setia. Kita ikuti kembali kisah Daud. 23 tahun setelah Daud wafat, anaknya Salomo membuat keputusan yang salah. Dia hidup dengan istrinya yang penyembah berhala. Salomo jatuh ke dalam dosa. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11, Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo, karena engkau sudah berlaku jahat dan menyimpang, seharusnya aku akan mengambil tahtamu. Tetapi karena ayahmu Daud, aku tidak melakukannya. Tuhan kita memang Allah yang setia, karena dia sudah melakukan perjanjian setia dengan Daud.
Dia tidak menimpakan kesalahan yang dilakukan Salomo kepada Salomo sendiri. Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada Salomo karena ayahnya Daud semasa hidupnya membuat perjanjian kasih setia kepada Tuhan. Kita ikuti lagi kisahnya, ibu-ibu sekalian. Setelah Salomo mati, anaknya Yerobeam memerintah. Itu terjadi kira-kira 50 tahun setelah Daud mati. Tapi apa? Yerobeam juga melakukan kejahatan yang sama di mata Tuhan. Tetapi sekali lagi, karena Allah setia dengan perjanjiannya dengan Daud, maka Yerobeam juga diampuni Tuhan. Kemudian setelah 305 tahun Daud mati, keturunannya bernama Hizkia menjadi raja. Ketika itu Hizkia dan rakyatnya dikepung oleh pasukan musuh. Tetapi karena berkat Tuhan akhirnya Hizkia dan rakyatnya selamat. Mampu mengalahkan 180.000 pasukan. Kemudian Hizkia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau melakukan kemurahan ini kepada kami? Tuhan menjawab, aku melakukan ini karena seseorang yang bernama Daud sudah membuat perjanjian kasih setia kepadaku, dan aku akan menghormati keturunannya. Aku adalah Allah yang setia. Wah, itu luar biasa. Buat kita, janji setia Tuhan kepada Daud sama juga berlaku bagi kita. Ibu-ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya memastikan janji setia Tuhan berlaku bagi kita. Ketika kita mengutamakan Dia, hidup berintegritas, maka Tuhan akan memelihara keturunan kita. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa lihat kemurahan Tuhan dicurahkan dari kisah Daud tadi ya, dari generasi ke generasi hanya karena satu orang yang taat dan setia dan berintegritas, keturunannya memperoleh kemurahan Tuhan. Jadi saya membayangkan ibu-ibu sekalian ya, mungkin 100 tahun atau 200 tahun nanti ada keturunan saya yang berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau baik sekali kepadaku, kepada kami? Pasti Tuhan jawab, oh iya, dulu tahun 2021 ada seorang diakan yang baik, sedikit ganteng. Walaupun dia tidak sempurna, tapi dia mengikat perjanjian kasih setia dengan saya. Karena itulah maka aku melakukan kemurahan kepadamu. Saya percaya itu terjadi juga buat kita semua. Ibu-ibu jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anak kita nantinya akan menghadapi kehidupan yang semakin sulit ya. Dengan kondisi sekarang, nantinya semua semakin sulit. Tapi seperti Daud yang hidup berintegritas, mengikat perjanjian kasih setia dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menjagai anak dan cucu kita. Di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dan kedua tertulis bahwa orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Wah, luar biasa itu. Ya. Semua ini firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti digenapi. Ketika kita hidup berintegritas, melakukan pelayanan, selalu membantu orang-orang berkekurangan, maka anak dan cucu kita memperoleh berkat yang berlimpah. Anak cucu kita akan menjadi generasi yang unggul di zamannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah mulai saat ini merubah cara pandang kita untuk masa depan anak-anak kita. Kita bukan lagi hanya memikirkan bagaimana mewariskan harta, jabatan, kesuksesan, tetapi ada sesuatu yang lebih berarti bagi mereka. Apa itu? Perjanjian kasih setia. Janganlah pernah bosan melakukan perbuatan baik. Walaupun kita merasa seolah-olah keadaan semakin memburuk, tapi ingatlah, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita sedang melakukan perjanjian kasih setia dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan akan mempengaruhi kehidupan anak cucu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. 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 Nah, pertanyaan ini ada saya tuliskan seperti ini, Pak. Karakter apa? Maaf ya. Saya selalu lupa, saya pikir udah langsung. Dasar sekali firman yang sudah disampaikan Pak Haris.
Saya ada satu pertanyaan, nanti Bapak akan menjawab singkat aja, boleh ya Pak ya. Ini ada saya catat gini Pak, karakter apa yang penting dan perlu bagi kami nih ibu-ibu, khususnya para wanita dalam melayani Tuhan? Ya, amin. Ibu-ibu jemaat Tuhan, memang dulu Tuhan menciptakan Hawa juga karena Tuhan tahu bahwa Adam pasti perlu seorang pendamping. Untuk itulah wanita diciptakan Tuhan ya. Pertama mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan buat ibu-ibu dalam rumah tangga agar mempunyai karakter sesuai firman Tuhan. Pertama, harus mengerti peranan di dalam rumah tangga. Peran utama kita adalah hidup bagi Tuhan, menolong suami, mendidik anak-anak. Semuanya itu dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, menghidupkan iman. Suami dan anak-anak akan melihat iman dari ibu-ibu juga. Kemudian menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan dalam rumah tangga. Dan 4, menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja yang memimpin dalam rumah tangga. Kemudian saya mempunyai pengalaman pribadi bahwa mungkin ada ibu-ibu yang merasa suaminya belum hidup benar ya. Ya, tetaplah berdoa, tetap cintai dan sayangi suami. Sama seperti saya dulu, mungkin kalau dikumpulkan air mata istri saya mungkin udah satu kota Medan ya. Tapi dia tetap kuat, dia tetap sayang, dia tetap berdoa untuk saya. Jadi ingat, yang merubah suami Anda bukan Anda. Anda tugasnya hanya menyayangi, mencintai, dan berbuat baik. Yang merubahkan siapa? Roh Kudus. Amin. Amin. Yang mengubahkan suami Anda adalah Tuhan. Dia yang berkuasa. Tugas istri hanya berbuat baik, menyayangi, bukan malah membuat pertengkaran. Tetaplah sabar, tetap kuat untuk hidup agar suami Anda diselamatkan, kembali hidup ke jalan yang benar. Ibu-ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai istri dan ibu di dalam rumah tangga sangat mempunyai arti besar. Istri harus mampu mengingatkan suami untuk tidak berkompromi. Apalagi ketika suami harus berhadapan dengan kebutuhan. Ini sering menjadi masalah. Tapi saya yakin ibu-ibu semuanya pasti mempunyai iman yang kuat untuk menjaga iman agar bisa menguatkan suami, tidak tergoda untuk hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Biarlah keterbatasan kita saat ini menjadikan anak cucu kita memperoleh kelebihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Haris yang sudah menyampaikan firman yang begitu luar biasa dan ada rasa sukacita kita mendengarkannya. Mungkin nanti minggu-minggu depan lagi kita bisa ketemu lagi dan membahas lebih banyak lagi ya Pak ya. Nah baik ibu-ibu yang di rumah ataupun di kantor ataupun di mana saja, PA-nya sudah hampir selesai. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, ibu-ibu memberikan persembahan melalui queries yang ada di layar. Tapi jangan lupa menuliskan ditujukan kepada Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Saya ulangin, queries yang ada di layar ditujukan kepada Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Baik, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Melayani Lebih Sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih
kita tutup PA kita hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haris. Silakan Pak. Baik, ibu-ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih kepada Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penolong kami, sumber kehidupan kami. Bapa Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami bisa bersukacita mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersama-sama ibu-ibu yang tergabung di dalam Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Bapa Tuhan, kami percaya ada kuasa kasih-Mu yang menjadikan kami bisa hidup berintegritas, yang mempunyai iman, membuat kami bisa selalu hidup di dalam ketaatan, hidup setia sesuai dan seturut dengan firman-Mu Bapa. Bapa Tuhan, di masa-masa sulit ini kami semakin percaya Tuhan bahwa kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Bapa Tuhan, kami bisa sampai di hari Minggu, hari yang baru di minggu yang baru ini. Semuanya itu karena kasih setia-Mu kepada kami. Semuanya itu karena perlindungan-Mu kepada kami, Bapa. Tuhan, untuk itu biarlah sepenuhnya kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu memimpin hati, pikiran, dan perasaan kami, agar kami bisa selalu hidup di dalam ketaatan dan selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Sumut Medan. Berkatilah Tuhan semua pendeta, mulai dari pendeta Bapak Luther Novriaman Lase, Ibu Pendeta Eka Helena Siregar, dan Bapak Pendeta Nuran Adi Suyatno. Berkati juga Tuhan semua majelis, semua komisi-komisi. Biarlah Bapa, segala apa yang kami lakukan, Kau tuntun kami untuk bisa melakukan perjanjian kasih setia dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua bisa kami lakukan karena ada Roh-Mu yang penuh kuasa, yang memimpin hati dan pikiran kami. Terima kasih juga Tuhan untuk semua tim multimedia yang sudah bekerja dengan sangat-sangat hebat untuk memfasilitasi program tayangan PA Komisi Wanita ini agar dapat ditayangkan dan dilihat kepada semua jemaat GKI Sumut Medan. Berkati mereka terus Tuhan. Bapak Tuhan, kami juga berdoa dengan situasi negara kami yang saat ini, khususnya kota kami Medan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan segera melalukan kesulitan-kesulitan ini. Engkau akan membawa kami ke dalam kemenangan Tuhan. Bapak berkatilah pemerintah negara kami, pemerintah daerah kami, yang terus melakukan pelayanan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melakukan vaksinasi secara massal. Kami percaya vaksin tersebut merupakan bagian daripada berkat-Mu untuk melindungi kesehatan dan tubuh kami. Terima kasih untuk anugerah tersebut Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sudah banyak kami meminta, Tuhan, terlebih-lebih ampunkan dulu segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Berkatilah kami Bapa, agar esok hari dan hari-hari serta minggu-minggu yang akan datang kami bisa lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Kami bisa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kami. Bapa Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan
doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah biarkan kami jatuh dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita berkat perlindungan, kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera, dan berkat penyediaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, terima Shalom. kasih ibu-ibu semua. Terima Shalom. kasih Pak Haris. Sampai ketemu minggu depan di hari Selasa sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin.